Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Dalam hal ini kita akan belajar Al-Akhlaqul lil Banin juz awal. Mari kita lanjutkan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita usahakan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang ke-23, adabul waladi ma'a jironihi. Sopan santun, adab atau tata krama seorang anak bersama tetangganya. Abuka wa ummuka yuhibbani jironahuma. Ayah dan ibumu mereka mencintai atau menyayangi tetangga-tetangga mereka. Wa yuhibbani minka an tuhibbahum aidon. Dan ayah ibumu berharap engkau juga menyukai atau mencintai tetangga-tetangga. Li'annahum yusa'iduna walidaika waqtal hajati. Karena tetangga-tetangga itu selalu menolong orang tuamu ketika membutuhkan. Fa'umuka qad tasta'iru minhum ba'dal adawati wal awani. Ibumu terkadang juga meminjam dari para tetangga perabot-perabot ataupun wadah-wadah untuk keperluan sehari-hari. Wahum yu'iruna hadzalik. Dan para tetangga selalu meminjamkannya bikulli farahin wa sururin, dengan senang hati. Wa idza maridha ahadun fi baitik fa inna jironaka ya'tuna li ziyaratih wa yad'una lahu bil afiyah. Ketika salah seorang anggota keluarga kita sakit, maka tetangga-tetangga akan datang untuk mengunjungi dan mendoakan agar senantiasa sehat. Jadi tetangga-tetangga adalah orang-orang yang rumahnya di sekitar rumah kita, yang berhubungan baik dengan kita dan saling tolong-menolong dengan kita. Maka sepatutnya kita sebagai anak mempunyai adab atau tata krama yang baik dengan tetangga. Fata'addab ayyuhal waladu ma'ajironik wa farrih qulubahum. Maka alangkah baiknya jika anak-anak memiliki tata krama yang baik dengan para tetangga. Senantiasa membahagiakan hati mereka.
bi an tuhibba auladahum, dengan cara menyenangkan anak-anak tetangga. Wa tabtasima amama wujuhihim, dan senantiasa menampakkan wajah yang tersenyum di depan mereka. Wa tal'aba ma'ahum biadabin wahdar an tatakhasama ma'ahum, dan mengajak bermain anak-anak tetangga dengan baik, dengan sopan, dan hendaknya menghindari untuk bertengkar dengan mereka. Au ta'khudha lu'abahum bi ghairi idznin minhum, juga menghindari untuk mengambil mainan mereka tanpa seizinnya. Au taftakhira alaihim bimala bisika au darahimika, dan hendaknya juga menghindari menyombongkan pakaian-pakaian ataupun menyombongkan harta-harta kita kepada mereka. Wa idza a'tatka ummuka ta'aman aw fakihatan fala ta'kul dzalika wahdaka, atau ketika ibu memberi kita makanan ataupun jajanan, maka janganlah kita makan sendirian di depan mereka. Jika memang banyak, mari kita makan bersama-sama. Kalaupun hanya sedikit sekali dan dimakan sendirian habis, maka diusahakan jangan dimakan di depan teman-teman itu. Wa auladu jironika yanzuruna ilaik, kita makan sendirian sedangkan anak-anak tetangga melihat kita, itu kurang baik. Wahdar aidon antas tahzi'a bijironika au tarfa'a sautaka waqta naumihim, dan hendaknya kita juga menghindari menertawakan atau bercanda berlebihan dengan tetangga-tetangga, ataupun bersuara dengan keras ketika waktunya para tetangga tidur. Misalkan di bulan Ramadan, malam hari ketika para tetangga butuh istirahat, hendaknya kita jangan bersuara dengan keras atau malah jangan menyalakan petasan yang bisa mengganggu istirahat para tetangga kita. Itu adalah bentuk tata krama atau adab kita kepada para tetangga. Autar miya buyutahum, jangan pula melempari rumah mereka. Autuwasikho judronaha wasahatiha, atau jangan pula mengotori tembok-tembok rumah tetangga ataupun halaman rumah tetangga. Misalkan tetangga kita punya tembok yang luas, kita jangan menggambari atau mencoret-coretnya. Autang duro ilaihim min suku bil judroni wal abwabi, jangan pula melihat dari lubang atau mengintip keseharian tetangga kita melalui lubang yang ada di tembok ataupun ada di pintu. Kita jangan, istilah sekarang, jangan kepo dengan kehidupan yang ada di dalam rumah tetangga kita. Poin yang nomor 24, Hamidun wajironuhu, cerita tentang Hamid dan tetangganya. Hamid waladun thayyibul qalbi, hasanul adabi, mahbubun inda usrotihi wajironihi. Hamid ini adalah anak yang baik hati, bagus akhlaknya, dan dicintai keluarganya serta tetangganya. Li'annahu ma yu'dhi auladahum wala yatakhosamu
au yatasyatamu ma'ahum. Karena si Hamid ini tidak pernah menyakiti anak-anak tetangganya dan tidak pernah bertengkar dengan mereka dan tidak pula berkata-kata kasar kepada mereka. Wala yuqati'u ahadan minhum, dan Hamid tidak pula mendiamkan atau istilahnya nyatru tetangga-tetangganya, salah satu dari mereka. Semua dibaiki oleh Hamid, tidak membeda-bedakan. Wa kana yata'allamu ma'a auladi jiranihi. Hamid ini belajar bersama anak-anak tetangganya. Fi madrasatin wahidatin. Wa kulla yaumin yamshi ma'ahum idza arada ayyasira ilal madrasah. Mereka sekolah di satu sekolah yang sama. Setiap hari Hamid ini berangkat bersama mereka dengan berjalan kaki, berangkat bersama-sama. Wa kadzalika idza arada ayyarji'a. Begitu pula ketika pulang, pulangnya juga bersama-sama. Wa fi waqtil la'bi yal'abu ma'ahum. Ketika waktunya bermain pun Hamid juga bermain bersama mereka. Wa kana yuhibbu ayyusa'idal muhtajina minhum. Dan Hamid juga senantiasa membantu tetangga-tetangganya yang membutuhkan bantuan. Wa idza lam yara ahadahum sa'ala anhu. Dan ketika tidak nampak salah seorang dari mereka, Hamid senantiasa menanyakan kabarnya. Wa idza marido zarahu fi baiti. Dan ketika memang ada yang sakit, maka Hamid mengunjungi ke rumahnya. Wa hakadza asya Hamidun ma'a auladi jiranihi fi unsin wa sururin wattihadin wa tawatin bi husni adabihi wa thaybi qalbihi. Begitulah kehidupan Hamid sehari-hari bersama tetangganya dan putra-putri mereka. Mereka hidup dengan tenang, bahagia, kompak, dengan mengedepankan akhlak yang baik dan hati yang bersih. Jadi hidup bertetangga ada adab-adab atau akhlak yang perlu kita jaga. Karena ketika suatu saat kita membutuhkan bantuan, yang pertama kali membantu kita adalah tetangga-tetangga kita. Meskipun kita punya saudara misalkan di luar kota ataupun teman di yang tempatnya jauh, tapi yang pertama akan menolong kita ketika kita terkena musibah ataupun butuh bantuan adalah tetangga kita. Oleh karena itu, sebagai anak yang berakhlak baik, maka sudah seharusnya kita menjaga tata krama kepada para tetangga kita. Tetap dengan harapan, dengan kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita harap mudah-mudahan ridho Allah dan rahmat Allah senantiasa kita dapatkan. Ketika rahmat Allah sudah kita dapatkan, maka insya Allah selain kita baik kepada tetangga, tetangga pun juga akan baik kepada kita. Maka ketika itu semua terjadi, akan terbentuk suatu masyarakat yang kompak, yang bisa saling tolong-menolong dan bisa mewujudkan suatu perkumpulan yang atau negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dimulai dari keluarga,
kemudian dari tetangga, dan melebar kepada negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semua itu tidaklah bisa dicapai tanpa akhlak yang baik. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menuntut ilmu, ilmu apapun, baik ilmu tentang akhlak, ilmu fikih, dan sebagainya. Kita istiqomah untuk mencari ilmu dari kecil sampai besok kita menjelang dimakamkan. Kita mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk selalu bisa mencari ilmu. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.